Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Review pertandingan Burnley menghadapi Manchester United langsung aja ya. Manchester United ini menggunakan formasi yang hampir sama dengan dengan pada saat menghadapi Middlesbrough, menggunakan 4-3-3. Yang mengejutkan adalah Cristiano Ronaldo ini mengawali dari bangku cadangan, dan alasan dari Ralf Rangnick adalah Ralf Rangnick menilai bahwasannya pertandingan ini akan banyak sprint dan juga banyak duel fisik, dan dia menilai lebih cocok jika menampilkan Edinson Cavani. Jadi Edinson Cavani ditampilkan duluan. Selain Edinson Cavani, David De Gea juga tampil dari menit awal. Pemain lain sama kayak ketika menghadapi Middlesbrough atau The Borough ya. Sementara Burnley ini bermain dengan 4-4-2. Wout Weghorst starter ya di depan dengan Jay Rodriguez, dan juga Maxwell Cornet yang tampil menggantikan Aaron Lennon. Ini agak berbeda jika dibandingkan dengan match pertama di Old Trafford ya. 5 menit awal cenderung imbang ya, dan kedua tim ini langsung tancap gas pakai tempo tinggi. Manchester United sempat beberapa kali coba penetrasi tapi belum ada yang jadi peluang tajam. Di menit ke-11 berawal dari pelanggaran kepada Pogba, bola tendangan bebas lambung dari Bruno Fernandes ini berhasil ditanduk oleh Rafael Varane ke kiri gawang Nick Pope. Tapi sayangnya dianggap Maguire ini offside ya. Dan ini menurut gue cukup aneh, karena menurut gue Harry Maguire pasif posisinya ya. Tapi wasit sudah memutuskan dan skor tetap 0-0. Di menit ke-18 dari build up dari Bruno Fernandes ya, ada bola panjang ke Marcus Rashford, penetrasi sampai ke kotak penalti, umpan pendek ke Luke Shaw tarik ke Pogba, dan boom 0-1. Proses gol dan finishing yang menurut gue cukup keren ya. Artinya build up-nya cukup keren lah gol ini. Di menit ke-21 atau 3 menit ya dari gol tadi itu, ada gol yang lagi-lagi dianulir karena Paul Pogba dianggap melakukan foul. Proses golis menurut gue sih sebenarnya keren ya. Sebenarnya ini dari crossing Shaw ke Rashford dan bola jatuh ke Cavani yang crossingnya deflected masuk ke gawang Burnley. Lagi-lagi ini dianulir oleh wasit. Menurut gue ini juga tanda tanya, karena foul-nya itu kalau menurut gue itu ya 50-50 sebenarnya, karena sering sekali Manchester United beberapa kali juga menderita gol kebobolan seperti itu ya. Pemain depan lawan melakukan memegang muka dari pemain Manchester United atau mungkin memegang bahu, tapi gol tetap disahkan. Tapi tidak kali ini. Oleh karena itulah gue berpikir tadi ini aneh juga ya, dianulir gol bunuh diri tadi itu. Secara keseluruhan di 20 menit babak pertama, Manchester United ini controlling the game, pergerakan dan transisi yang baik dan cepat ya, terutama di lini tengah. Di menit ke-32 ada build up dari Bruno ya, crossing ke Shaw, crossing dari Luke Shaw ke Cavani masih bisa di save oleh Nick Pope, yang menurut gue tadi harusnya gue pikir akan gol itu, karena ya sudah di depan gawang banget, tapi ternyata kurang tajam penyelesaian dari Edinson Cavani sehingga masih berhasil di save ya. Babak pertama selesai 0-1. Catatan dari gue ini adalah United tampil solid di tengah dan kuat di belakang. United mampu mengimbangi permainan fisik dari Burnley, bahkan sering menang duel ya. Babak pertama yang menurut gue seharusnya bisa lebih dari 1 gol. Selain 2 gol yang dianulir, ada beberapa penyelamatan penting dari Nick Pope. Tapi overall atau secara keseluruhan, Manchester United mendominasi babak pertama dan juga controlling the game. Statistik di babak pertama ini ya, Manchester United mendominasi sekali 38% berbanding 62%, possession, total shots 12 berbanding 0 ya, luar biasa, corner 1 berbanding 3, jadi sangat-sangat mendominasi. Di babak kedua, ketika akan mulai ini, gue berpikir Manchester United wajib bikin gol kedua atau kejadian melawan Middlesbrough akan terulang ya. Gol kedua, gol pembunuh pertandingan ini harus segera ditemukan oleh Manchester United. Tapi apa yang terjadi justru di menit ke-46, Burnley berhasil menyamakan 1-1 ya dari soloran Wout Weghorst yang berhasil melewati Maguire dan berkelit dari Rafael Varane, memberi assist terobosan ke Jay Rodriguez yang mampu menaklukkan David De Gea 1-1. Setelah gol ini, Burnley tampil percaya diri dengan lebih solid di belakang dan mulai keluar ya, dapat beberapa momentum. Salah satunya shot dari luar kotak penalti
dari Wout Weghorst yang masih mampu di save dengan bagus, dengan baik oleh David De Gea. Masuk ke menit ke-60, walau masih kuasai possession, tapi serangan Manchester United ini sering mental karena end passing yang jelek menurut gue ya, lebih jelek bahkan dari babak pertama. Dan duel mulai sering dimenangkan oleh Burnley yang pressingnya juga lebih ketat daripada babak pertama, sehingga sering mendapat bola lepas ya, hasil dari pressing itu, dan mulai sering bisa bikin build up serangan. Di menit ke-67, Cristiano Ronaldo masuk menggantikan Edinson Cavani. Manchester United ini masih kesulitan untuk menyusun serangan, kualitas umpan yang menurun, serta pressing ketat dari Burnley menurut gue ini jadi salah satu faktor pembeda ya di babak kedua. Di menit ke-78, penetrasi Marcus Rashford berhasil masuk dan kasih crossing ke Rafael Varane yang mengarahkan bola pakai back heel, tapi masih kena pemain Burnley ya, penetrasi yang seharusnya lebih sering dilakukan oleh pemain Manchester United di babak kedua. Dan seperti yang gue bahas di preview, Jesse Lingard akhirnya dapat menit bermain ya, masuk ke menit ke-80 menggantikan Scott McTominay. Ini mengakibatkan Paul Pogba posisinya mundur menjadi pemain nomor 6 kalau tidak salah ya, lebih ke belakang. Di menit ke-85, Elanga pun masuk menggantikan Marcus Rashford. Mendekati menit akhir, Manchester United semakin intensif menyerang dengan beberapa variasi, tapi mayoritas tetap melalui crossing dari samping ya. Sementara Burnley semakin solid di belakang. Dan akhirnya match selesai 1-1. Kalau menurut gue kredit untuk Burnley yang di babak kedua tampil jauh lebih baik daripada di babak pertama. Catatan gue, opini gue ya dari match ini sama seperti ketika menghadapi Middlesbrough, di mana Manchester United gagal mencari gol kedua dan ini mendapatkan hukuman. Kali ini tampil baik di babak pertama, konsistensi Manchester United tidak berlanjut di babak kedua, kualitas passing yang menurun serta daya duel yang juga menurun daripada babak pertama ya. Ini mengingatkan gue akan pertandingan selain menghadapi Middlesbrough juga pertandingan menghadapi Newcastle, di mana pada saat itu Manchester United kurang siap di awal-awal babak pertama dan langsung dihukum oleh Newcastle. Kali ini di babak kedua Manchester United belum siap dan langsung dihukum oleh Burnley. Setelah 1-1 ya, lagi-lagi Manchester United ini seperti buntu untuk mencari solusi untuk menembus pertahanan dari Burnley. Tapi yang dilakukan apa? Justru lebih sering melalui samping dengan melakukan crossing lambung yang tentu saja ini lebih yang sudah dinantikan kurang lebih oleh Burnley, dan mereka memiliki keunggulan fisik ya, artinya duel fisik mereka cukup baik pemain-pemain Burnley, sehingga serangannya atau crossing itu sering mental. Bahkan menurut gue solusi tadi itu sebenarnya sudah sering sekali beberapa kali ditemukan oleh pemain Manchester United ya, itulah dengan melakukan penetrasi, berani masuk ke dalam, tapi ini jarang dilakukan di babak kedua. Dan again, kalau dilihat dari dua pertandingan terakhir, PR dari Ralf Rangnick ini masih sama. Apa itu adalah untuk memperbaiki lini depan. Karena di babak kedua, Manchester United ini 10 shot, tapi nggak ada yang on target. Dan kalau total ya, secara total, Manchester United ini punya 22 shots, tapi yang on target hanya 5, yang gol hanya 1. Jadi menurut gue, ya ini harus diperbaiki oleh Ralf Rangnick. Walau seri ya, tapi menurut gue dua keputusan wasit tadi yang menganulir gol Manchester United ini menjadi pertanyaan besar buat gue, yang ya menurut pandangan gue sih tadi harusnya tidak dianulir ya. Itu terutama gol dari Rafael Varane, menurut gue itu Harry Maguire itu pasif. Jadi ya itu tetap gol sih kalau menurut gue ya. Dan ya dengan hasil ini maka Manchester United tertahan di peringkat ke-5 ya. Peringkat ke-5 karena di waktu yang bersamaan ini West Ham United berhasil menang 1-0. West Ham sekarang menduduki peringkat ke-4 dengan nilai 40, sementara Manchester United 39, berbeda 1 poin, tapi Manchester United masih punya 1 pertandingan di tangan. Dan pertandingan selanjutnya bagi Manchester United ini akan berlangsung di Old Trafford, yaitu menjamu Southampton pada tanggal 12 hari Sabtu nanti ya. Kurang lebih demikian. Gua tahu ini hasil yang tidak memuaskan atau bahkan mungkin mengecewakan ya. Kita gagal meraih 3 poin. Lagi-lagi di babak pertama seharusnya kita bisa bikin lebih dari 1 gol ya. Gol pembunuh pertandingan itu tidak ditemukan lagi-lagi, sama seperti ketika menghadapi Middlesbrough. Kita controlling the game, kita menguasai possession, punya banyak chances, tapi kita kurang clinical di depan. Itu menurut gua. Bagaimana menurut teman-teman?
ada pendapat lain, komen, kritik, silahkan drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.